Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung. Di dalam bulan Ramadan juga terdapat beberapa peristiwa yang amat besar. Salah satunya adalah tadi diturunkannya Al-Quran, kemudian perang Badar, kemudian juga Fathul Mekah. Ini adalah peristiwa yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Yang pertama ada nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran pada tahun 2 Hijriah itu, yang itu menandakan bahwa kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW diminta untuk selalu mengembangkan keilmuan, karena ayat yang pertama turun itu adalah berbicara tentang keilmuan. Kemudian setelah diturunkannya ayat yang pertama itu, surah yang pertama itu, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5 itu, kemudian Allah juga menurunkan ayat tentang kewajibannya kita menyampaikan dakwah ini. Ketika Allah berbicara di dalam surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7, itu menceritakan tentang bagaimana kita berdakwah, bagaimana seharusnya kita ini menyampaikan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dari ayat yang pertama sampai ayat ke-7, itu semuanya menceritakan lika-liku dakwah, dan itu harus kita tiru dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa Badar, dan ini juga terjadi di tahun kedua Hijriah, yang mana ini menandakan bahwa Islam sudah menunjukkan kekuatannya. Islam sudah menunjukkan keberaniannya, walaupun kalau saya katakan peperangan ini adalah peperangan tanpa disengaja, karena persiapan yang sangat minim dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang tentunya di peperangan ini karena minimnya persiapan, sehingga Nabi Muhammad SAW terkejut ketika melihat pasukan dari kafir Quraisy yang jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah berjumpa dengan musuh, tetap harus dilawan apapun kondisinya. Makanya sebelum terjadinya perang Badar itu, Nabi Muhammad SAW benar-benar serius dan mengangkat tangannya setinggi mungkin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya peristiwa ini, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin yang juga
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan malaikat-malaikatnya. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah Fathul Mekah. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Yang mana Fathul Mekah ini tidak terjadi peperangan. Ada yang mengatakan yang seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan sebagian ulama terjadi peperangan antara pasukan Ikrimah dengan pasukan segelintir kaum muslimin. Dan tentunya itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Tetapi jadi hal yang menarik adalah di peperangan Fathul Mekah ini, Nabi Muhammad SAW memberikan keleluasaan kepada penduduk Mekah untuk memilih apakah mereka memilih untuk Islam ataupun tidak. Tetapi apa yang terjadi? Semua penduduk penduduk kafir Quraisy yang ada di Mekah berikrar bahwa mereka sepakat untuk memeluk agama Islam. Maka setelah ini terjadi, Fathul Mekah ini terjadi, hal yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya adalah menghancurkan patung-patung, menghancurkan tuhan-tuhan kafir Quraisy ketika itu. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar ingin mensucikan kota Mekah itu dari hal-hal yang berbau-bau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga 360 patung itu dibasmi. Sehingga sampai kita kenal sekarang ini bahwa Mekah adalah kota yang suci dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya kepada saya pribadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.